Kita Betul. itu diciptakan begitu berharganya dan ada tujuan yang mulia. Betul, Gitu. betul. Dan yang kita temukan di lapangan, ya banyak kasus ketika mereka kehilangan identitas yang benar dan mencarinya di tempat-tempat yang salah. Yeah. Bahkan, sorry to say, parents, bahkan mereka nggak menemukan itu di rumah. Di rumah. Halo semua, keluarga-keluarga di Indonesia dan juga generasi muda yang ada di Indonesia. Kembali bersama dengan saya Victor di Sekilas Cerita episode kali ini bersama Focus on the Family Indonesia. Dan khusus di episode kali ini kita akan membahas tentang generasi muda yang tentunya bersama dengan saya ada Kak Jonathan. Halo semua. Yang juga adalah trainer dari Knowpologies Indonesia. Mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu parents bertanya apa sih Knowpologies itu? Knowpologies itu adalah sebuah kurikulum global berbasis karakter yang menanamkan nilai-nilai yang baik atau value-value yang baik, karakter yang baik bagi generasi muda di Indonesia supaya mereka memiliki hidup yang bebas tanpa penyesalan. Ya, kalau tertarik nanti boleh cek di link yang ada. Dan hari ini kita mau bahas tentang generasi muda nih, Kak Jonathan. Kita kan katanya lagi mau menuju ke generasi emas. Betul. Melihat kondisi generasi sekarang, benar nggak kita lagi on the track? Dari sisi expertise kita lah di Knowpologies ya. Ya kalau kayaknya kita udah sering banget masuk ke banyak sekolah dengan berbagai background. Dan public school, private school gitu ya. Dan institusi-institusi yang lain, kita menemukan satu hal yang aku temukan adalah generasi ini tuh punya potensi yang luar biasa. Betul, very smart. Very smart, kreativitas mereka tuh wah. Betul. Unexpected lah kadang-kadang kalau kita buat games atau apa-apa kita lihat wah mereka tuh sangat kreatif gitu. Dan menurut aku potensi ini sangat besar ketika dibarengi dengan hal yang baik juga yang bisa mendukung potensi ini menjadi mendukung Indonesia emas. Tapi one of the problem adalah yang aku lihat ya yang paling cukup concerning adalah tentang identity crisis. Dan ketika mereka nggak tahu siapa diri mereka sebenarnya, maka potensi-potensi ini bukan hanya nggak mendukung Indonesia emas, bahkan mungkin dapat menghancurkan masa depan bangsa. Bahkan jadi generasi cemas ya, generasi kalau kata orang ya. Tapi ini common things juga sih, saya setuju, aku setuju, karena ketika kita datang ke sekolah-sekolah ini masalah yang kayaknya paling banyak kita temui gitu ya. Betul. Insecurity dan yang lain-lain, bahkan masalah bullying, semua kan berakar dari sana gitu ya. Bahkan problem kebingungan masalah seksualitas dan lain-lain kan akarnya dari sana. Gitu. Dan menurut aku secara pribadi identity crisis ini masalah yang sangat-sangat urgensi menurut saya itu sangat tinggi gitu. Aku sangat tinggi di Indonesia ini. Ada nggak kayak di lapangan gitu yang kita lihat, mungkin ada yang Kak Jonathan juga temukan di lapangan, apa tanda-tanda seseorang itu ngalamin identitas yang krisis atau krisis identitas? Di lapangan tuh banyak banget ya case-case yang beragam gitu ya. Dan benar-benar kata Kak Victor kayak kasus bullying, kecenderungan seksualitas yang keliru gitu dan lain-lain itu sebenarnya itu hanya gejala-gejala which is yang core-nya adalah identity gitu. Dan the problem is mereka tuh mencari identitas di tempat-tempat yang salah gitu ya. Mereka merasa bahwa identitas itu dapat di-create oleh diri mereka sendiri. Padahal kita percaya bahwa identitas kita itu diberikan oleh pencipta kita. Gitu. We are all creation. Betul, kita itu diciptakan begitu berharganya dan ada tujuan yang mulia. Betul. Dan yang kita temukan di lapangan, ya banyak kasus ketika mereka kehilangan identitas yang benar dan mencarinya di tempat-tempat yang salah. Bahkan, sorry to say, parents, bahkan mereka nggak menemukan itu di rumah. Padahal rumah itu sebenarnya tempat pertama mereka menemukan identitas diri mereka yang sejati, ya kan? Bukan dari parentsnya sebenarnya, tapi parents mengarahkan. They are not the one who decide their own identity, tapi ada creator yang decide their own identity. Ya mungkin ini aku belajar juga ya bahwa ada satu kelas yang aku ikut waktu itu, dan ada saat pembicara ini bilang dunia ini sekarang mengikuti
at least ada dua metode cara mereka menemukan identitas pada umumnya. Yang pertama traditional way, yaitu kamu tuh ditentukan identitas kamu melalui orang lain, melalui pencapaian, apalagi kita orang Asia ya. Asian value ya. Asian value gitu kan. Orang tua ngomong apa ya udah gitu dilakukan. Orang tua suruh kuliah di mana ya. Kita nggak punya mimpi ya. Mimpi itu ditentukan oleh orang tua. Nggak ada inilah. Betul. Ya sekalipun sekarang sudah much better lah. Tapi itu traditional way bahwa your identity itu di-decide sama orang lain. Tapi yang kedua, ini yang sekarang sedang terjadi. Tadi yang bilang, they create their own their own version of identity gitu loh. Makanya banyak orang sekarang kan jadinya kebingungan gitu loh dengan identitas mereka, identitas seksualitas mereka gitu. They are trying to create their own identity. Ada yang bilang laki-laki terjebak dalam tubuh perempuan lah. Begitu sebaliknya ya. Begitu juga ada sebaliknya. Padahal kan kita nggak bisa create our own identity gitu. Nah ini kalau kita dilihat di lapangan, menurut Kak Jonathan, apa sih yang paling mempengaruhi? Karena kalau kita ngomong identitas krisis itu kan udah dari zaman dulu. Kenapa zaman sekarang tuh tambah parah? Apa yang membuat dia tambah parah? Kalau aku bisa ini ya kasih satu mungkin penyebab utamanya hari ini karena sosial media. I agree sih. Di mana di situ benar-benar nyampur semua orang, bisa ngomong apapun, dan mereka sekali lagi bisa decide their identity. Jadi hari ini benar-benar anak muda, generasi muda hari ini tuh benar-benar kebingungan. Mereka membandingkan diri mereka, di saat yang sama mereka try to find their identity, tapi melihat ada banyak banget dan mereka membanding-bandingkan. Which one is the best identity gitu. Kalau dulu kan kita cuma punya satu source aja, orang tua gitu kan. Mungkin ada yang lain lah, guru dan yang lain. Tapi sekarang kayak too many options. Gitu. Bahkan sampai bisa overload. Dan bahkan banyak orang-orang yang gak pantas diteladani, itu muncul viral di sosial media dan mereka menjadikan orang-orang seperti ini role model gitu. Itu yang menurut aku hari ini bahaya banget ketika mereka gak tahu di mana harus mereka mencari kebenaran tentang identitas mereka. Dan bersyukurnya ada Neuropologist dan kita membawa kebenaran tentang bahwa mereka tuh we share the truth about life, love, and sex gitu kan. Dan di dalamnya identity, dan identity ini benar banget Kak. Core-nya sih. Kalau ini salah, maka semua akan melenceng gitu dari tujuan yang benar. Cara dia melihat masa depan, cara dia melihat diri sendiri, cara dia melihat relasi, pernikahan, keluarga dan yang lain, cara dia bekerja. Yang seharusnya berharga, tapi karena cara mereka melihat identitas itu salah, maka yang berharga jadi gak berharga gitu. Resiko jangka panjangnya apa? Kira-kira kalau mereka tetap, kan kita ngomong mau mencapai generasi emas. Ini bicara pencapaian jangka panjang kan. Tapi resiko jangka panjangnya kalau dia terus mengalami krisis identitas ini apa? Ya, ini real numbers ya. WHO itu tahun 2021 kalau nggak salah kayak mereka kasih numbers, ada 700.000 anak muda ya. 700.000 total ya, total. Pada 1 tahun itu melakukan bunuh diri gitu. Kurang lebih ada 700.000. 700.000 dan bunuh diri ini menjadi penyebab keempat terbesar kalau nggak salah kematian anak muda gitu. Dan ya ini concerning banget ketika mereka nggak tahu identitas mereka nggak merasa diri mereka berharga, dan ketika nggak ada harapan. Jadi nggak ada harapan. Ketika ketemu masalah, bahkan mungkin masalah-masalah yang pada umumnya kita anggap remeh gitu ya, dan kita anggap you can handle it gitu ya, tapi ketika mereka salah dengan identitas mereka, masalah yang kecil pun bisa men-trigger mereka untuk soal itu saya mengakhiri hidup mereka. Dan ini kita percaya di Focus on the Family Indonesia, the value of life itu sangat tinggi gitu. Dan kita mau share ini bahwa nggak ada masalah apapun di dunia ini yang worth untuk kamu sampai mengakhiri hidupmu sendiri. Bunuh diri, mungkin di lain waktu kita bahas juga, karena salah satu yang banyak banget dialami sama anak-anak muda zaman sekarang tuh loneliness,
merasa bahwa diri mereka tuh berjalan sendiri di dunia ini. Ada surveinya, ada maybe next kita bahas di episode selanjutnya. Tapi mungkin karena waktu kita nggak banyak nih, kita mau close. Dan aku berharap juga saya berharap buat semua parents yang ada di luar sana, yes, penting mempersiapkan masa depan untuk anak-anak muda atau untuk generasi selanjutnya. Yes, penting kita bekerja mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara materi. But the most important thing bukan kita mempersiapkan masa depan untuk mereka, tetapi bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk masa depan. Karena kalau kita udah sediain semua nih di masa depan, tapi kalau mereka nggak siap, at the end mereka bakalan broken gitu loh. Mereka bakalan hancur ketika dihantam sama masalah gitu. Tapi yang harus benar-benar ditanamkan yaitu values. Dan itu yang sebenarnya kita pengen bagiin gitu loh. Good values itu sesuatu yang nggak terlihat. Tetapi kan itu yang membuat seseorang strong gitu ya. Mungkin di momen-momen kecil nggak kelihatan ya Kak ya. Tapi good values itu di momen-momen besar ketika mereka megang tanggung jawab yang besar itu akan sangat kelihatan. Mungkin bisa closing statement buat teman-teman generasi muda atau parents. Ya stop membandingkan diri dengan orang lain, apalagi lewat sosial media. Percayalah bahwa kamu itu berharga, kamu punya tujuan yang unik, penciptamu memberikan tujuan unik dan mulia untuk kamu hidupi. So live your life with no regrets. Live your life with no regrets. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama saya Victor Epi di Focus on Family Indonesia. Bye bye. Bye bye.